semua jemaat GKKI SLCC yang saya kasihi. Saya berdoa supaya kita semua ada dalam kondisi yang sehat dan baik. Bertemu lagi di program Sapa Senja, dan sore hari ini saya ingin membagikan mengenai takut akan Tuhan. Ya, di masa pandemi corona ini dan begitu juga banyak masalah yang ditimbulkan yang berawal dari pandemi corona, begitu banyak pergumulan, begitu banyak kesusahan yang terjadi saat-saat ini, dan kita perlu pegangan firman Tuhan untuk kita tetap beriman kepada Tuhan, untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan saya akan ambil 3 ayat dari kitab Mazmur yang mengajarkan kita mengenai takut akan Tuhan, dan juga nantinya memberikan kepada kita janji agar kita tetap beriman, percaya dalam masa-masa yang sulit ini. Dalam Mazmur 34 ayat 9, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi saya awali dengan takut akan Tuhan. Dari ayat ini kita belajar bahwa kita harus hidup takut akan Tuhan, yang di sini didefinisikan hidup kudus, menjauhi dosa, tidak bermain-main dengan dosa, tidak bergumul di dalam dosa, tetapi kita hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Maka ada janji Tuhan yang luar biasa bahwa kita tidak akan berkekurangan. Ya, dan kenapa bisa kita tidak berkekurangan? Saya akan lanjutkan di dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, kenapa tidak berkekurangannya? Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, menjauhi dosa, ya tentu saja kekuatan untuk melawan dosa itu dari kuasa Roh Kudus. Ya, maka Tuhan akan menganggap kita atau akan memperlakukan kita seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Saya seorang bapak, saya punya 2 orang anak. Saya sebagai manusia saja sangat mengasihi anak-anak saya, dan saya tidak akan pernah membiarkan anak-anak saya kekurangan, kelaparan, tidak bisa sekolah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya pasti akan saya usahakan untuk saya bisa cukupkan. Nah, terutama lebih lagi Bapak kita yang ada di surga. Seringkali dalam masa-masa yang sulit ini kita bisa berpikir negatif, kita bisa berpikir, wah, apakah kita cukup, apakah kita akan mengalami kesulitan dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya memposisikan diri saya sebagai seorang bapak, saya melihat anak saya dan saya mengasihi dia, saya harus beriman, percaya bahwa Tuhan lebih mengasihi saya daripada saya mengasihi anak-anak saya. Itu ada dalam Lukas 10 ayat 13 ya. Dan kemudian di dalam Mazmur 25 ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya, dalam kehidupan kita begitu banyak persimpangan-persimpangan, begitu banyak pilihan-pilihan yang dapat kita pilih, dari yang paling mudah sampai yang paling sulit, dan bahkan bisa mempengaruhi kehidupan keluarga, bahkan kehidupan masa depan kita. Nah, kalau kita hidup takut akan Tuhan, tadi yang pertama, kita tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena yang kedua, kita diperlakukan sebagai anak. Dan yang ketiga, cara Tuhan untuk supaya kita tidak berkekurangan, kita berkecukupan, dan kita diperlakukan sebagai anak adalah Tuhan menunjukkan jalan. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang vital, keputusan-keputusan yang paling penting dalam kehidupan kita, untuk kita bisa melangkah ke masa depan demi masa depan yang penuh dengan penyediaan Tuhan, yang penuh dengan berkat Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita sama-sama di masa yang sulit ini kita belajar dari firman Tuhan. Yang harus kita lakukan, yang menjadi bagian kita adalah kita hidup takut akan Tuhan, kita hidup kudus, kita menjauhi kejahatan, kita rajin berbuat baik,
dan kita menjauhi segala dosa. Maka percayalah, Tuhan akan memelihara kita, kita tidak akan kekurangan. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, yang terbaik untuk kehidupan kita. Semoga kita semua tetap sehat, tetap ada dalam penyertaan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati.